Mengawali kebenaran firman Allah, mari kita baca Alkitab dari Yohanes, Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-30 hingga 36. Yohanes 8 ayat 30 hingga 36. Sudah ketemu? Kita baca bersama ya. Saya mulai dari judul berikutnya, kebenaran yang memerdekakan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimanakah engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa, dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Firman Tuhan berkata, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Ini menjadi dasar pertemuan kita, yang nantinya kita akan melihat beberapa bagian dari firman Tuhan yang semuanya terambil dari Injil Yohanes. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, berkaitan dengan hari kemerdekaan, kita patut bersyukur kepada Allah yang telah berkenan membantu dan membuat bangsa kita merdeka, ya, melalui perjuangan para pahlawan. Walaupun harus melewati masa penjajahan yang panjang, kita tahu, ya kan, baik oleh bangsa Belanda 3,5 hari, 3,5 abad, lama banget, 350 tahun ya, maupun bangsa Jepang 3,5 tahun. Tapi menurut orang-orang, menurut sejarah, wah, penderitaan di masa Jepang luar biasa. Namun pada akhirnya 17 Agustus 1945, 75 tahun yang silam, Bung Karno dan Bung Hatta memproklamirkan kemerdekaan bangsa kita Indonesia. Puji Tuhan, ya. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita tidak bahas itu semua, tapi pagi hari ini kita kembali mendengar proklamasi yang Tuhan Yesus kumandangkan dan tawarkan kepada umat manusia untuk merdeka. Sebagaimana nas yang kita baca tadi di dalam Injil Yohanes 8 ayat 30 sampai 36. Kemerdekaan yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus secara esensi jauh-jauh lebih penting dibandingkan dengan kemerdekaan yang dunia ini akui, begitu ya, untuk satu negara secara de facto, secara pure. Kenapa dikatakan secara esensi jauh-jauh lebih penting? Karena merdeka atau kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada kita, dan firman Tuhan berkata, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Jadi kemerdekaan yang sejati, merdeka dari kutuk dosa yang akan membawa manusia terikat. Kata terikat, terbelenggu, dilemparkan ke dalam neraka. Ini mengerikan sekali. Itu sebabnya saya katakan secara esensi kemerdekaan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus itu jauh lebih penting. Kalau di dunia ini hanya sementara, ya, batas waktunya berapa tahun sih? Tapi kalau di neraka kekal. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kemerdekaan demikianlah yang harus kita miliki dan seterusnya kita beritakan kepada banyak orang. Saudara-saudara, coba dengarkan kalimat saya. Orang yang tidak memberitakan Injil
yakni berita yang membawa kemerdekaan sejati, sesungguhnya adalah orang yang belum merdeka. Coba lihat diri kita masing-masing. Jangan lihat kanan dan kiri saudara. Selalu kita dengar, lihat kanan kiri saudara, gitu kan? Hari ini kalau dengar, jangan lihat kanan dan kiri, tapi lihat saudara sendiri. Apakah kita benar-benar orang yang merdeka? Indikatornya seperti apa? Karena kalimat ini berbunyi, orang yang tidak memberitakan Injil, orang yang tidak memberitakan kabar baik yang membawa kemerdekaan sejati, sesungguhnya adalah orang yang belum merdeka. Sudah orang merdeka? Lihat diri saudara sendiri, ya. Jangan lihat orang lain. Sekali lagi, dengarkan kalimat ini baik-baik. Orang yang tidak memberitakan Injil, yakni berita yang membawa kemerdekaan sejati, sesungguhnya adalah orang yang belum merdeka. Mengapa? Karena ia sendiri masih terikat, ia sendiri masih terbelenggu, ia sendiri masih terjajah. Jadi tidak memungkinkan dia membebaskan, memerdekakan orang lain. Kita renungkan baik-baik. Mari kita lihat orang-orang yang benar-benar merdeka karena dimerdekakan oleh Tuhan Yesus. Di antaranya saudara, perempuan Samaria, Yohanes pasal 4. Kita bisa membaca Yohanes pasal 4. Ini kalau kita baca semua banyak sekali, ya. Perikopnya ada 42 ayat. Saya berharap saudara orang-orang yang rajin suka membaca Alkitab nanti baca di rumah. Nah, perempuan Samaria, kisahnya ini sangat-sangat memberikan kepada kita satu petunjuk betapa perempuan Samaria ini dimerdekakan oleh Tuhan dan apa yang selanjutnya dilakukan. Yang pertama kita lihat perempuan Samaria di ayat 1 sampai 26 itu adalah satu percakapan Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria, dan kisahnya kita lihat itu sangat luar biasa sekali. Tapi saya mau katakan secara singkat bahwa kebenaran mengungkapkan kesalahan dan dosa. Itulah inti dari pembicaraan Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria dari ayat 1 sampai 26. Kebenaran yang Tuhan Yesus ungkapkan itu telah menuntun perempuan Samaria ini pada pertobatan. Wah, luar biasa. Maka Yohanes pasal 8 ayat 36 berkata, jika anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Dan perempuan Samaria ini dimerdekakan oleh Tuhan. Kemerdekaan yang sejati membuat perempuan ini tidak bisa diam. Ya, dia pergi bersaksi. Ini bagian yang kedua, saudara. Secara singkat kita lihat bagian pertama itu percakapan Yesus. Pulang ke rumah sudah baca, dan saya pikir ya kisah ini sudah familiar bagi kita. Bagaimana perempuan Samaria ini bertobat. Tapi mengawali pertobatan itu ada melalui satu percakapan yang luar biasa. Secara intens Tuhan Yesus terus membimbing dia, dan kebenaran itu mengungkapkan kesalahan dan dosa yang seterusnya menuntun perempuan Samaria ini pada pertobatan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, setelah perempuan ini dimerdekakan karena dia bertobat, ya kan? Nah, saya katakan inilah kemerdekaan yang sejati. Lalu membuat perempuan Samaria ini bersaksi. Bersaksi tentang apa? Bersaksi tentang perubahan hidupnya 180 derajat. Orang kalau berbuat dosa pasti menutupi dosanya, betul nggak? Tapi perempuan ini setelah dia bertobat, setelah Tuhan Yesus mengungkapkan yang sesungguhnya apa yang sudah dia lakukan, dia berkata, di situ ada seorang nabi, dia belum begitu kenal, yang telah mengungkapkan semua yang aku lakukan, perilakuku, masa laluku. Dia bersaksi tentang perubahan hidupnya. Dia bersaksi tentang keagungan pribadi Tuhan Yesus Kristus.
yang sekali lagi tanda petik belum begitu dia kenal, tapi dia tahu bahwa ini orang luar biasa. Tapi kemudian Yesus memperkenalkan diri kepada dia, kan? Waktu Yesus meminta air dan seterusnya, saudara baca nanti. Ini sangat luar biasa, lebih daripada telenovela, ya. Drakor kalah, saudara. Makanya itu ayo baca, ya. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, luar biasa. Dan melalui kesaksiannya, saudara, misi di sini bukan? Ini bulan misi, kan? Melalui kesaksian perempuan Samaria ini, Yohanes pasal 4 ayat 39 sampai 42. Bagian pendek ini yang kita baca, saudara. Yohanes pasal 4 ayat 39 sampai 42. Firman Tuhan berkata demikian. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepada Tuhan Yesus, kepadanya, karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya tinggal pada mereka, dan ia tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang menjadi percaya karena perkataan Tuhan Yesus, bukan lagi perkataan perempuan Samaria. Dan mereka berkata, banyak orang itu berkata kepada perempuan Samaria ini, kami percaya tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia, dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Dari seorang perempuan Samaria, Tuhan Yesus dikenal. Kuncinya, kalau dia sudah dimerdekakan. Bagaimana dengan kita, saudara? Apakah kita sudah benar-benar merdeka? Perubahan hidup seperti apa yang sudah kita alami dan kita menyaksikan kepada orang lain? 3 minggu yang lalu kita dengar firman Tuhan. Kita memang sulit untuk menyampaikan firman Tuhan hari-hari ini karena pandemi. Kita berkata ini bukan waktu yang tepat, tapi saya katakan, dan firman Tuhan bilang, inilah waktu yang paling tepat untuk Tuhan. Karena baik atau tidak baik waktunya, kita harus bersaksi, kita harus sampaikan firman Tuhan. Mungkin kita tidak bisa face to face, tidak bisa mudah dan mudah, saudara. Tapi kehidupan kita, dan kita lihat satu bagian, saudara. Perempuan Samaria ini memperkenalkan Tuhan Yesus karena dia menyaksikan perubahan hidupnya dan juga menyaksikan keagungan pribadi Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana dengan kita? Jangan katakan kita tidak bisa. Kalau engkau sudah dimerdekakan oleh Tuhan, engkau harus memberitakan kemerdekaan sejati kepada orang lain. Yang kedua, kita tidak panjang-panjang, saudara. Yang kedua, kita lihat siapa orang yang kedua. Dia adalah Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis adalah orang yang merdeka. Sedari lahir, ya, dia sudah menjadi orang yang dinubuatkan oleh Tuhan. Ya, disampaikan lebih dulu. Jadi Yohanes Pembaptis orang yang merdeka, dia yang orang yang merdeka itu menginvestasikan hidupnya bagi Tuhan. Perhatikan baik-baik. Orang yang merdeka, dia akan menginvestasikan hidupnya bagi Tuhan. Lagi-lagi kita harus bertanya pada diri kita. Kita orang merdeka atau tidak nih? Kita menginvestasikan hidup kita bagi Tuhan. Apa yang Yohanes Pembaptis lakukan dengan menginvestasikan hidupnya bagi Tuhan? Ia selalu menyatakan eksistensi Tuhan Yesus. Jadi orang yang menginvestasikan hidupnya bagi Tuhan, dia tidak bercerita lagi tentang dirinya, tapi dia akan menyampaikan berita atau pribadi kepada siapa dia menginvestasikan hidupnya. Jadi Yesus Kristus yang dia sampaikan, yang dia nyatakan eksistensinya.
Kemudian dia bersaksi bagi Tuhan. Nah, kalau kita lihat beberapa bagian saja, apa yang Yohanes Pembaptis katakan? Misalnya di dalam 1 Yohanes 1 ayat 26-27, firman Tuhan berkata demikian. Yohanes menjawab mereka, ayat 25 berkata begini. Mereka bertanya kepadanya, katanya, mengapakah engkau membaptis jika engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang? Yohanes menjawab mereka, katanya, aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Yohanes Pembaptis menyatakan eksistensi Tuhan Yesus. Dia bersaksi tentang Kristus. Ayat 29 berkata, pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yohanes selalu mengerti, Yohanes Pembaptis selalu mengerti keberadaan dirinya, statusnya. Dia begitu luar biasa, orang-orang sudah banyak yang mengikuti dia, tapi dia tidak ambil posisi Kristus. Dia menyaksikan siapa Yesus. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, lihat pasal 3 ayat 30 berkata demikian. Yesus harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Inilah Yohanes Pembaptis. Inilah orang yang menginvestasikan hidupnya bagi Tuhan. Dia bersaksi untuk Tuhan. Dia tidak lagi sekali lagi bercerita tentang dirinya, tetapi Tuhan yang kepadanya dia menginvestasikan hidup. Sekarang bagaimana dengan kita? Saudara tahu apa yang kemudian terjadi dengan kehidupan Yohanes Pembaptis? Oh, bukan karena dia dipenggal itu, bukan itu yang mau saya katakan. Tetapi pada akhirnya saudara yang saya kasih dalam Tuhan, investasi Yohanes Pembaptis membuahkan hasil yang luar biasa. Kelihatannya biasa-biasa, dia mengungkapkan eksistensi Tuhan Yesus. Tetapi pada pasal 10 di dalam Yohanes, kita lihat Yohanes semua, saudara. Injil Yohanes pasal yang ke-10, saudara, lihat satu catatan, ya. Ini yang mencengangkan kita. Yang kadang-kadang saat ini ada begitu banyak orang yang mengejar hal yang tidak penting atau tidak terlalu penting menurut catatan Alkitab, saudara, ya, untuk kemenangan jiwa. Ya, saya tidak katakan itu tidak. Oke, kita baca Yohanes pasal 10 ayat 40-42. Kita lihat hasil akhirnya, saudara. Kemudian Yesus pergi lagi ke seberang sungai, ke seberang Yordan, ke tempat Yohanes membaptis dahulu, lalu ia tinggal di situ. Ini Yohanes Pembaptis sudah mati, saudara, ya. Ayat 41. Dan banyak orang datang kepada Tuhan Yesus dan berkata, Yohanes memang tidak membuat satu tanda pun, artinya mujizat, tetapi semua yang pernah dikatakan Yohanes tentang orang ini adalah benar. Lalu apa? Dan banyak orang di situ percaya kepadanya. Saya baca ulang, ya. Kemudian Yesus pergi lagi ke seberang Yordan, ke tempat Yohanes membaptis dahulu. Lalu Yesus tinggal di situ, dan banyak orang datang kepada Yesus dan berkata, Yohanes Pembaptis memang tidak membuat satu tanda pun, tetapi semua yang pernah dikatakan Yohanes Pembaptis tentang orang ini adalah benar. Orang ini siapa? Yaitu Yesus, ya. Dan banyak orang di situ percaya kepada Yesus. Seberapa banyak kita sudah menceritakan, menyatakan eksistensi Tuhan Yesus kepada orang lain? Kalau engkau adalah orang yang merdeka, engkau akan menginvestasikan hidupmu bagi Tuhan, dan engkau akan bersaksi. Investasi itu berarti apa?
membutuhkan waktu. Nggak ada orang investasi terus besok dapat cuan gede. Nggak, sudah. Investasi selalu membutuhkan waktu, ya. Investasi membutuhkan waktu yang pada akhirnya akan membuahkan hasil. Kalau kita investasikan hidup kita kepada Tuhan, maka hasilnya itu adalah buahnya, itu menghasilkan buahnya itu adalah jiwa-jiwa. Kita renungkan dengan baik, saudara. Jadi kalimat yang tadi saya sampaikan, kita renungkan kembali. Apakah kita orang-orang yang benar-benar merdeka? Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Yang ketiga, orang-orang yang benar-benar merdeka adalah orang-orang yang tinggal di dalam Tuhan Yesus Kristus dan Tuhan Yesus Kristus tinggal di dalam dia. Yohanes pasal 15 ayat 4 dan 5. Sudah baca, ya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kemerdekaan yang sejati justru menunjukkan tidak adanya hambatan apapun, ya, dalam membangun relasi dengan Tuhan. Jadi waktu kita membaca Yohanes pasal 15 ayat 4 dan 5, jangan sampai terkesan seolah-olah kita terbelenggu. Tidak, saudara. Tapi justru saya mau katakan bahwa kemerdekaan yang sejati justru menunjukkan tidak adanya hambatan apapun dalam kita membangun relasi dengan Tuhan. Bahkan digambarkan seperti pokok anggur dengan ranting-rantingnya. Gambaran ini tidak sekedar menunjukkan ketergantungan kita kepada Tuhan, ya, tetapi lebih daripada itu adalah gambaran penyatuan dan kesatuan kita dengan Tuhan. Ini indahnya, saudara, ya. Ini indah. Ini kemerdekaan yang sejati, saudara. Inilah esensi kita benar-benar merdeka. Karena Tuhan yang sedari awal merdeka, ya. Perhatikan kalimat ini. Tuhan yang sedari awal merdeka bersatu dengan kita yang sudah dimerdekakan olehnya. Kebayang nggak, saudara? Tuhan Yesus tidak mungkin bisa bersatu dengan kita yang tidak merdeka. Bukankah di awal dikatakan tadi orang-orang yang benar-benar merdeka adalah orang-orang yang tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan tinggal di dalam dia. Bagaimana mungkin yang tidak merdeka bisa tinggal dengan yang merdeka? Tidak cocok, tidak match. Ya. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, jadi Tuhan yang sedari awal merdeka bersatu dengan kita yang sudah dimerdekakan olehnya. Ini luar biasa. Dan selanjutnya kita harus menjawab panggilan Tuhan untuk pergi menghasilkan buah. Karena kita sudah merdeka. Karena kita tinggal di dalam Tuhan, Tuhan di dalam kita. Jadi apa yang Tuhan ingin lakukan harusnya kita lakukan. Apa sih yang ingin Tuhan lakukan? Hati Tuhan adalah misi, Tuhan. Misi adalah hati Tuhan. Kalau kita tinggal di dalam Tuhan, Tuhan di dalam kita, bukankah kita harus melakukan itu? Jadi benarkah kita sudah benar-benar merdeka? Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, dari dua ayat tadi, Yohanes 15, 4 dan 5, ingatlah baik-baik, apapun yang engkau akan lakukan, engkau tidak boleh mengandalkan dirimu sendiri, tetapi sebaliknya harus senantiasa mengandalkan Tuhan. Karena firman Tuhan berkata dalam Yohanes 15 ayat 5, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Strategi apapun, metode apapun yang begitu hebat itu tidak akan membuahkan hasil kalau kita melakukannya di luar Tuhan. Kita tidak melibatkan Tuhan. Apakah kita orang-orang yang benar-benar merdeka? Kita perlu menemukan baik-baik. Perempuan Samaria, orang yang terbelenggu, tapi setelah dimerdekakan, dia mendapatkan kemerdekaan yang sejati. Karena Yesus sang anak itu memerdekakan dia dan dia
pun benar-benar merdeka. Oleh karena itulah dia pergi, dia menyaksikan semua beban hidupnya, dia menyaksikan keagungan pribadi Kristus. Yohanes Pembaptis yang memang merdeka, sudah merdeka, dia menginvestasikan hidupnya bahwa Tuhan, dan dia bersaksi, dia mengungkapkan eksistensi Tuhan Yesus, bukan lagi diri. Itulah orang-orang yang merdeka, orang-orang yang merdeka, dan orang-orang yang tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan tinggal di dalam diri, yang pada akhirnya akan menghasilkan banyak buah. Bukankah Tuhan berkata, pergilah dan hasilkanlah buah. Bagaimana bisa? Kalau kita merdeka, kita akan bisa. Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, saya tidak berpanjang firman Tuhan pada pagi hari ini, tapi biar kita renungkan dan kiranya kita adalah orang-orang yang sungguh-sungguh sesuai dengan harapan Tuhan, yaitu orang-orang yang benar-benar merdeka dan siap untuk pergi memberitakan kepada banyak orang berita kemerdekaan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Kami datang kepada-Mu Bapa, bersyukur lagi untuk firman yang boleh kami dengarkan bersama pada pagi hari ini. Dengan segala kekurangan yang terjadi dalam penyampaian ini, kiranya Roh Kudus yang terus menjelaskan, terjemahkan, menyempurnakannya bagi kami semua, dan lebih daripada itu mampukan kami juga untuk melakukan firman Tuhan. Terpujilah Tuhan dalam